Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Taib ayuhat talabah, alhamdulillah hadzal liqa يعني لموضع الأول لدراستنا يعني علم اللغة. وهذا اليوم إن شاء الله أستاذة ستشرح لكم عن المفهوم من علم اللغة، ثم ما هي majalatihi ya, apa saja dari ruang lingkupnya. طيب الآن ندخل إلى تعريف من علم اللغة. علم اللغة ya تتكون من كلمتين يعني العلم واللغة. Ya, secara etimologis atau lughatan ya al-ilmu ya itu berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan al-lughah itu adalah bahasa. Jadi secara etimologis bahwa ilmu lughah adalah ilmu bahasa ya atau istilahnya linguistik ya. Kemudian ada istilah lain dari ilmu lughah ini adalah al-sunyah ya, di mana ini diambil dari kata lisan. Kemudian ada juga al-lughawiyat yang diambil dari kata lughah. Nah, maka ketiga istilah seperti lisaniyat, al-sunyah atau lughawiyat itu juga maknanya atau pemakaiannya itu sepadan dengan istilah ilmu lughah. Secara terminologis atau istilahan, ilmu lughah ya menurut linguis Arab ya, menurut ahli linguistik Arab itu menyatakan bahwasanya ilmu lughah itu adalah al-ilmu allazi yabhasu fil lughah. Ilmu yang memang membahas atau mengkaji tentang bahasa. Wa yattakhidhuha mawdu'an lahu ya, dan yang yang memang yang menjadi topik-topiknya itu adalah bahasa itu sendiri. Fayadrusuha min nahiyatin wasfiyatin wa tarikhiyatin wa muqaranatin ya, yang mana yang menjadi objek kajiannya itu atau di mana dia yang dipelajari itu di sana itu baik atau yang dikaji itu di sana adalah baik wasfiyah sinkronis, tarikhiyah diakronis, wa muqaranah yaitu komparatif. Ya, yang mana ilmu lughah al-wasfi ya yang sinkronik itu ya, linguistik sinkronik itu adalah pembelajaran ilmiah pada satu bahasa atau satu dialog pada waktu dan tempat tertentu. Maksudnya adalah metode ini akan membahas bahwa bahasa itu hanya pada tingkat level dari satu bahasa. Jadi yang dikaji atau yang diteliti itu adalah pada satu rumpun bahasa gitu. Ya, sedangkan kalau untuk yang ilmu lughat tarikhi atau yang diakronik, linguistik diakronik itu di mana metode ini nanti mempelajari dan meneliti pergeseran bahasa dari jangka pendek ya dan perubahan-perubahan dan jangka panjang. Jadi komponen fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik atau beberapa bahasa itu dikaji dari segi pergeseran bahasanya. Nah, jadi metode linguistik historis ini dia membicarakan perkembangan bahasa atau bahasa-bahasa itu sejak awal sampai sekarang gitu, atau yang berhubungan nanti dengan sejarah bahasa. Itu dia yang diakronik. Nah, sedangkan yang mukaran itu adalah memang melakukan kajian nanti terhadap bahasa, yang mana yang dilihat antara dua bahasa, namun ini adalah persamaannya dari biasanya ada yang dari bahasa serumpun gitu. Nah, jadi di sini ada juga sebenarnya satu lagi yaitu takobuli. Nah, di mana yang diperbandingkan itu adalah bahasa yang yang tidak serumpun dan yang dilihat itu adalah
perbedaannya gitu ya, atau memang mencari pertentangan atau kontrasnya. Jadi sebenarnya ini nanti akan kita bahas satu persatu pada topik-topik terakhir. Ya, itu merupakan dari cabang-cabang linguistik ya, cabang-cabang linguistik yang memang yang menjadi metode dalam mengkaji bahasa. Sedangkan ruang lingkup dari ilmu lughah itu sendiri adalah ini dia, ilmu aswat, sarf, nahu, dalali, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik yang insya Allah juga akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau fonologi ini tentang bunyi, morfologi, ilmu sarf ini adalah morfologi, ini adalah tentang sorof, dan ilmu nahwi itu adalah tentang struktur nahu, dalali, semantik itu adalah ilmu tentang makna. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ruang lingkupnya itu adalah tentang nasy'atul lughah, yaitu tentang asal pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Kemudian hayatul lughah itu adalah kehidupan dari bahasa. eh Mana dia tadi? Iya, tentang hayatul lughah itu tentang fenomena fenomena fenomenologi bahasa, yaitu bagaimana proses kehidupan dari bahasa itu sendiri. Kemudian ada juga memang tentang proses bahasa yang saling mempengaruhi seperti sira'il lughah, itu juga dikaji dalam kajian linguistik. Kemudian ilmul aswat ya, fonetik, kemudian dalalah semantik ya, di mana dalam kajian dalalah itu juga nanti akan dikaji tentang ilmu mufradat ya, ilmu sarf, ilmu nahwi, ilmu uslub, kemudian usul kalimat itu ya. Jadi memang yang dikaji kalau di sini memang fokus kepada makna dari kata, kemudian perubahan kata akan melahirkan makna yang berbeda, kemudian struktur bahasa ketika sudah berubah posisi letak atau harokat nanti akan mempengaruhi makna. Kemudian ilmul uslub atau stilistika ini lebih ke ini kajian tentang balaghah gitu ya. Kemudian usulul kalimat atau etimologi memang mengkaji kata dari sudut pandang bahasanya gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa tentang ruang lingkup dari ilmu lughah itu sendiri. Nah, kemudian dan ini nanti akan kita bahas ini, yang ini juga akan ada menjadi topik-topik masing-masing nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita akan kaji lagi nanti lebih dalam. Kemudian tujuan dari ilmu ini adalah memang untuk memberikan pedoman nanti ketika kita akan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, berpidato dalam bahasa Arab, kemudian melakukan korespondensi dalam bahasa Arab, ya sehingga seseorang dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan itu bisa dengan baik gitu ya. Kemudian bagi linguis sendiri ya, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan membantu mereka dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya ya untuk mengkaji bahasa. Ya, kemudian bagi antum calon guru dan guru terutama bahasa Arab di sini ya, memang kajian ini sangat penting karena memang ini yang menjadi dasar atau pokok terhadap bahasa itu sendiri. Karena ini adalah keilmuannya gitu ya. Kemudian mulai dari subdisiplin fonologi, morfologi, sintaksis, leksikologi sampai nanti dengan hubungan bahasa ini dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi istilahnya dari ilmu teoritis inilah yang mendasari nanti kepada ilmu bahasa terapan gitu ya. Jadi dari linguistik ini adalah atau yang nazari ini akan menghantarkan nanti ini yang menjadi pondasi ketika kita akan mengkajinya atau menghubungkannya dengan masyarakat, dengan kejiwaan, dengan politik dan segala macamnya. Nah, kemudian bagi penterjemah ya, eee, pengetahuan tentang linguistik ini memang harus mereka ketahui gitu ya, berkenaan dengan morfologi, sintaksis dan semantik saja. Jadi tidak hanya ini, tetapi juga berkenaan dengan sosiolinguistiknya, linguistiknya, kemudian psikolinguistiknya itu juga akan mesti mereka pelajari, tapi tetap mendasari dari ini. Makanya ilmu ini sangat penting.
Kemudian pengetahuan linguistik juga memberikan manfaat bagi penyusun buku atau buku teks, di mana dia akan dengan punya ilmu ini akan memberi tuntunan dalam menyusun buku teks atau bentuk buku ajar. Nah, sehingga pemilihan kosakatanya pun nanti disesuaikan, bunyi hurufnya pun atau bunyi katanya pun disesuaikan. Untuk morfologi atau sorofnya pun akan disesuaikan. Untuk nahunya juga akan disesuaikan. Jadi linguistik ini sangat penting diketahui. Kemudian bagi penyusun kamus, ya seperti kamus-kamus bahasa Arab gitu ya, maka harus memperhatikan kepada fonem-fonem bahasa Arab yang dikamuskan, menentukan ejaan, memahami ilmu sorof, kemudian gramatikal, semantik, nah kemudian memahami latar belakang sosial bahasa. Jadi memang ketika kita mempelajari ini, nah maka itu akan membantu kita ketika kita menjadi penyusun sebuah kamus gitu. Nah, kalau yang antum pelajari kan memang lebih kepada eee, keilmuannya, misalnya sudah mendalam di satu-satu mata kuliah gitu ya. Kalau ini kita lebih kepada konsep dari eee, apa eee, konsep dari detail-detail bahasa gitu, seperti fonologi. Sebenarnya mata kuliah ilmu asot kan ada terkhusus, kemudian morfologi ya mata kuliah ilmu sorof ada terkhusus gitu ya. Jadi di sinilah dirangkum secara teoritis bahwasanya itu dialah, itulah ilmu bahasa itu yang dikatakan linguistik Arab itu gitu. Nah, mungkin itu beberapa manfaat dari mempelajari ilmu linguistik ini. Dan di sini mungkin memperkenalkan sedikit ya tentang sejarah dari perkembangan linguistiknya. Nanti kita juga akan pelajari pada teori-teori pertumbuhan linguistik gitu ya. Mungkin secara sekilas saja bahwasanya pada periode awal itu dia berkembang di India gitu ya. Orang mempelajari bahasa itu untuk kepentingan ritual, untuk membaca kitab gitu ya. Kemudian di Yunani, lebih mempersoalkan berkembang juga setelah itu ya, mengapa terjadi sampai, mempersoalkan mengapa terjadi sampai peristiwa tersebut, yaitu peristiwa di mana, peristiwa-peristiwa bahasa gitu ya, eee, dan, di Yunani itu memang diuraikan dan disusun secara teratur, secara mendalam gitu oleh, yang ini disebabkan dan dipengaruhi oleh ahli filosof gitu ya. Kemudian, mmm pada masa Romawi, itu tokoh yang terkenal itu adalah, Varro gitu ya, dalam bukunya yaitu De Lingua Latina nanti ya. Kemudian pada masa pertengahan, nah maka pada masa pertengahan ini bahwa, bahasa pada saat itu memang bahasa gereja menjadi bahasa diplomasi. Jadi memang pada saat itu memang sudah, dilirik tentang kajian-kajian bahasa ini. Kemudian pada masa Renaissance ya, kajian sudah menitik beratkan, bahasa itu dari segi pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan, jadi sudah mulai terarah. Kemudian pada periode perkembangan, nah maka pada periode ini ilmu perbandingan bahasa mencapai puncak, misalnya pengkajian terhadap bahasa dilakukan untuk kepentingan agama. Jadi ini memang sudah, memang kalau di awal dan masa-masa perkembangan itu diarahkan kepada kajian kepada keagamaan, karena dari kitab-kitab itulah, orang mulai mengenal terhadap bahasa. Kemudian pada abad ke-8 ya, 18 itu, bahasa mendapat perhatian lebih ya di luar Eropa, ya di mana itu pengumpulan terhadap bahasa itu secara besar-besaran oleh misionaris, ya. Jadi lagi-lagi, eee, dari faktor agama. Kemudian pada abad ke-19 ya tentang, ada perhatian terhadap bahasa di mana yang dikaji itu adalah perbandingan bahasa dan peng peng apa, peng pengotonomian ya bahasa sebagai ilmu. Nah, mulailah di sini pemikir tidak hanya membaca dan membandingkan teks, tapi juga sudah mulai mempersoalkan tentang asal-usul dari mana bahasa ini muncul gitu. Lalu pada masa pembaharuan itu yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, ini adalah seorang ahli linguistik modern gitu ya, di mana, sudah mengkaji tentang bahasa dikaji secara otonom, deskriptif, sinkronik. Nah ini adalah, menjadi objek kajian dari yang menjadi cabang dari bahasa itu sendiri. Kemudian sudah mengkaji tentang telaah sinkronik, diakronik gitu ya, leng, parol, ya, sintakmatik dan paradigmatik.
gitu ya. Kemudian pada masa pembaharuan juga sudah dikaji oleh Leonardo Bloomfield, yaitu bapak linguistik struktural, di mana dia mengkaji tentang struktur bahasa. Kemudian tapi ia tidak mengkaji tentang makna. Kemudian oleh Noam Chomsky ya, yang memang terkenal dengan tata bahasa transformasi ya, kompetensi dan performansi, kemudian struktur dalam dan struktur luar. Nah, kemudian untuk linguistik Arab itu pertama untuk munculnya itu yang dimaksud di sini adalah ilmu nahwi ya. Jadi pertama muncul itu dari segi bahasa itu adalah ilmunya adalah ilmu nahu. Orang pertamanya itu ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mengatakan Abu Aswad Ad-Duali. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah bahwa yang kata itu sudah dikelompokkan menjadi 3 yaitu isim fi'il dan huruf. Kemudian kalau pada Abu Aswad Ad-Duali itu dalam pembuatan titik harkat di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi di sanalah teori-teori atau kemunculan bahasa ini atau perhatian para ahli bahasa ini terhadap bahasa dimulai gitu. Kemudian sejarah perkembangan linguistik Arab ini mulai dari proses pembentukan itu ada pertama kali di kota Basrah ya. Kemudian kemudian lahirnya karya-karya tentang kawaid nahu, tentang munculnya kitab-kitab ya Al-Akhfas, Awsat fin Nahwi dan lain-lain ya yang mana itu menjadi perhatian serius terhadap oleh linguis Arab ya terhadap kajian nahu gitu. Nah, maka ini adalah beberapa, periode gitu ya, kemudian ada periode reformasi gitu ya, di mana munculnya pemikiran dari para linguis untuk memformat kembali materi nahu dan pembahasannya supaya lebih mudah untuk dipahami, sehingga banyaklah lahir kitab-kitab ilmu nahu yang pembahasannya tentu lebih sederhana daripada kitab-kitab sebelumnya seperti Ar-Rad ala An-Nuhat gitu ya. Kemudian At-Tuhfat ala Maktabiyat fi Taghrib Al-Lughat Al-Arabiyyah. Nah, kemudian ada juga kitab An-Nahwul Wadih ya sebagaimana yang ada beberapa pesantren yang menggunakan kitab ini dalam pembelajaran nahunya. Nah, itulah beberapa sekilas tentang sejarah dari linguistik gitu ya dan ini bisa saja nanti kita singgung pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Mungkin untuk kategori sejarah saya bahas sekilas saja. Nah, karena kita memang fokus untuk tema kita adalah tentang eee, apa itu konsep dari ilmu lughah ya, atau linguistik dan apa saja objek kajiannya, yang mana objek kajian ini akan kita preteli satu persatu nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya. Taib, syukran kasiron ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.